Baik, sudah jam 3 sore, kita akan mulai. Bagi yang masih belum hadir, nanti silakan menyusul. Kita juga hari ini masih perkenalan ya. Selamat sore adik-adik sekalian. Sore, Pak. Sore, Pak. Baik. Sore, Pak. Ya. Sore, Pak. Misalnya kalau suara saya tiba-tiba kurang jelas, silakan dikabari. Bisa lewat chat WA juga tidak apa-apa. Ya. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang pembahasannya sebenarnya cukup luas, tapi disajikan hanya dalam 2 SKS ya. Artinya yang kita perlu pelajari banyak, tapi karena ini mata kuliah konsep, jadi mungkin tidak terlalu perlu mendalam. Walaupun saya harapkan adik-adik kalau yang suka bisa coba mendalami sedikit begitu ya. Saya mempelajari mata kuliah ini sama kurang lebih 20 tahun yang lalu ya. Jadi adik-adik mungkin umurnya di kisaran sebelum 20 begitu ya. Mungkin iya, Pak. Ya 19 20 begitu ya. Baik. Sampai sejauh ini semester 4 betul ya. Semester 4 betul? Betul, Ya. Pak. Ya. Nah, sudah mempelajari pemrograman apa saja selama ini? C, C++, Java, C++, Java. Barangkali ada yang lain? SQL. Baik. Ada lagi yang lain? JavaScript. JavaScript, baik. Tapi JavaScript mungkin sendiri ya, ke kampus tidak meminta begitu ya? Ya, Pak. Baik. Ada lagi yang lain? Python, baik. Nah, kalau adik-adik lihat, sampai semester 4 ini entah karena sendiri yang ingin atau karena diwajibkan oleh kampus dalam bentuk mata kuliah, adik-adik sudah mempelajari beberapa bahasa pemrograman. Sekarang pertanyaannya adalah seberapa suka adik-adik atau seberapa nyaman dengan pemrograman? Ada yang bisa memberikan pendapat barangkali? Apakah semuanya menyukainya atau semua tidak suka? Sama sih, Pak. Sama ya. Yang mahir siapa saja misalnya, yang terbiasa, yang sangat nyaman dengan pembuatan program, kira-kira siapa saja di sini? Silakan boleh berpendapat atau bersuara, silakan. Kalau begitu yang tidak terlalu nyaman dengan pemrograman siapa saja? Sebenarnya bukan nggak terlalu nyaman sih, Pak. Ya. Cuma lebih ke tergantung seberapa besar kita udah pahamnya. Kalau misalnya kita udah paham, mungkin kalau saya sendiri ya, kalau saya udah paham, mungkin saya ngerasa senang gitu dengan itu. Kayak ya semuanya jadi lebih mudah kalau udah paham nggak sih, Pak? Tapi kalau misalnya belum paham, ya rasanya kayak apapun yang mau dilakuin susah juga, orang nggak paham gitu. Baik, ini dengan Tiara begitu ya? Ya. Nah, kalau misalnya terkait dengan pemrograman, tidak paham itu lebih ke arah mana ya? Apakah algoritmanya, ataukah ini terkait dengan sintaks dari sebuah bahasanya? Ya, bisa dari ya kan kalau misalnya awal-awal misalnya pas belajar algoritma kan banyak yang macam-macamnya, ada ini, ada itu, ada tree, ada yang macam-macam. Ada beberapa yang memang mudah bagi saya buat mengerti, ada beberapa yang saya kayak
masih nggak paham-paham, atau ada juga memang yang konsepnya udah paham saya, tapi pas bikinnya susah juga karena sintaknya susah. Baik, baik. Jadi kurang lebih ada dua hal yang kita bisa soroti di sini ya. Yang pertama adalah terkait dengan algoritmanya itu sendiri, pemahaman kita akan langkah-langkah solve sebuah permasalahan. Yang kedua adalah mengekspresikan algoritma ke dalam program, begitu ya. Dan kendala dari ekspresi ke dalam program tersebut mungkin dari sisi sintaks. Itu Tiara, betul? Iya, Pak. Baik. Apakah ada pendapat lainnya atau ada masukan dari yang lain? Ya, baik, kalau belum sambil jalan. Kalau terkait dengan algoritma, mungkin kita tidak terlalu bahas di mata kuliah ini. Tapi yang menarik adalah terkait dengan bagaimana kita mengekspresikan sebuah algoritma ke dalam program. Mungkin adik-adik pahami misalnya terkait dengan yang tadi Tiara sebut tentang tree misalnya. Adik-adik mungkin kalau menggunakan bahasa C akan banyak bekerja dengan pointer misalnya. Atau ketika adik-adik bekerja dengan file, adik-adik juga membahas bagaimana pointer. Atau kalau alokasi memori yang banyak di C, adik-adik juga butuh pointer. Dan dari beberapa apa yang saya pahami, tidak terlalu nyaman bekerja dengan pointer di C misalnya. Ya, sehingga hal-hal yang seharusnya kita sudah pikirkan langkah-langkahnya tiba-tiba pas mau dituangkan dalam program, kita sibuk berkutat dengan bahasa C itu sendiri begitu. Nah, tapi untuk mata kuliah ini kita bebas untuk mengeksplorasi bahwa kalau susah dengan C, ya mari kita gunakan Python misalnya. Kalau Python juga masih susah, kita boleh memilih yang gampang gitu. Pada akhirnya mata kuliah ini mengajak kita untuk melihat berbagai bahasa, berbagai paradigma, sehingga kita bisa melihat kalau algoritmanya memang kita sudah paham, implementasi algoritmanya boleh dengan bahasa apapun. Tapi kita juga perlu tahu bahwa sebuah bahasa, sebuah compiler misalnya nanti kita akan bahas, sebuah interpreter misalnya, sebuah implementasi dari sebuah bahasa, bagaimana sih cara kerjanya, apa sih yang di belakang dari apa yang kita selama ini gunakan begitu. Selama ini kalau adik-adik mengkompilasi program dari dalam bahasa C misalnya, atau dalam bahasa Java, adik-adik mungkin hanya menekan sebuah tombol, compile misalnya, atau run misalnya. Tapi yang kita ingin bahas di mata kuliah ini adalah lalu apa yang terjadi di balik itu semua, ya. Lalu apa itu bahasa pemrograman? Lalu beda antara bahasa satu dan bahasa lain ada di mana sih gitu? Lalu kalau memang ada begitu banyak bahasa, lalu perbedaannya kita pilih yang mana, ini dasarnya apa begitu? Terus cara mengimplementasi bahasa ini apa? Terus memilih bahasa yang tepat itu seperti apa begitu? Ya, seperti yang halnya adik-adik mungkin perkirakan gitu ya, ini bukanlah mata kuliah favorit begitu. Ini bukanlah mata kuliah yang mengantar adik-adik ke karir yang lancar misalnya gitu. Ini adalah mata kuliah konsep yang bagi sebagian orang memahami apa yang di belakang sebuah bahasa ini bukan sesuatu yang menyenangkan. Tapi bagaimanapun juga adik-adik di sini sekarang kita sama-sama di sini selama beberapa bulan ke depan, sehingga ya kita akan coba maksimalkan ini ya. Suara saya masih kedengaran? Masih. Baik, kalau kurang jelas tolong segera dikabari ya. Saya mungkin akan off-kan video kalau kurang jelas ya. Seberapa susah kira-kira adik-adik menulis sebuah program saat ini dalam ukuran baris, kira-kira menurut adik-adik banyak itu berapa banyak saat ini? Kalau banyak kelasnya gitu, kalau OOP, Pak. Nah, kira-kira kalau disajikan dalam jumlah kelas, berapa kelas yang Andreas anggap banyak? Di atas 10. Di atas 10. Lalu dalam berapa baris kira-kira dari 10 kelas itu? Kalau misalkan dari baris untuk hitungan satu kelas, mungkin 200 lebih kali.
Mungkin Yes, 200 baris, baik. Kalau misalnya kita lihat ya, saya akan coba share sebuah screen, adik-adik. Saya akan share screen, adik-adik tolong kabari apakah kalau ada kendala ya, sebentar, desktop. Saya akan coba share, oke. Di sini baik, saya punya satu program dalam bahasa Java ya, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 baris ya, 5 baris. Kemudian saya kompilasi code titik Java-nya sehingga menjadi code titik kelas kalau bagi adik-adik yang familiar, lalu saya jalankan. Baik, hasilnya adalah hello world ya. Tidak ada yang spesial dengan kode ini, adik-adik tentu sudah pahami. Tapi karena kita belajar konsep, beberapa hal kita harus lihat lebih dalam lagi ya. Nah, sekarang sebagai pembanding, saya punya kode Python. Saya mencetak print, saya memberikan perintah hello world seperti yang ada di Java. Tujuannya sama, mencetak tulisan hello world ke standar output. Ini juga sama, tapi ini dalam 5 baris, ini dalam 1 baris ya. Hello world. Ya, dalam hal ini kita melihat bahwa poin pertama dari mata kuliah ini adalah dengan perbedaan antar bahasa, dengan banyaknya bahasa yang kita bisa pilih dan perbedaan di antara mereka, ada bahasa-bahasa tertentu yang mungkin lebih pendek jumlah barisnya kalau kita memang memilih bahasa tersebut ya. Sebagai contoh, ada bahasa yang lebih verbose begitu. Kalau kita ingin mengekspresikan sebuah algoritma, mungkin pertama buat pointernya dulu, alokasi memori dulu, dan sebagainya. Di satu sisi ada bahasa yang cuma tinggal satu perintah, beberapa hal terjadi misalnya, beberapa hal bisa dicapai. Ya, jadi kita kenal saat ini adik-adik, kita kenal ribuan bahasa pemrograman. Ya, ada ribuan bahasa pemrograman. Lalu ada ratusan yang mungkin pernah dikenal beberapa lama. Ya. Lalu ada puluhan yang saat ini orang masih gunakan dan populer. Lalu ada misalnya belasan yang paling populer. Ya. Kalau adik-adik lihat di sini, salah satu indeks yang sering digunakan untuk mengukur popularitas bahasa pemrograman adalah ini, ya, indeks TOB. Dan di sini adik-adik bisa lihat bahwa kita punya di bulan September ini bahasa C adalah yang terpopuler ya. Tapi tahun lalu dia peringkat kedua. Lalu Java dan C ini tukar-tukaran ya. Bahasa C, Java, C++ selalu dalam posisi 3 besar, 1, 2, 3 besar. Python ya dulu bahkan tidak kedengaran, tidak masuk indeks popularitas. Ya, tapi sekarang adik-adik lihat ini 3 besar ini. Ya. Kemudian malah C++ turun ya. Paling nggak dalam setahun ini. Dan demikian adik-adik lihat JavaScript ya sekarang populer sekali, PHP web ya terkenal di web, SQL database ya, dan adik-adik bisa lihat sendiri bahwa kalau kita punya 20 yang populer untuk bulan ini, adik-adik bisa lihat inilah indeks popularitasnya. Ya, ini baru 20. Berikutnya lagi kita masih punya sampai 50. Artinya apa? Mungkin dari sekian banyak ini ada yang adik-adik sama sekali nggak pernah dengar begitu. Ya, sebagai contoh ya, apakah di antara di sini adik-adik ada yang familiar dengan bahasa COBOL misalnya? Nggak ada kayaknya, Pak. Bagaimana? Cuman pernah dengar, Pak. Ya, baik. Ya, tidak pernah dengar. Wajar, karena adik-adik lihat ya, sekarang popularitasnya adalah 0,43% begitu ya. Masih kurang dari 0,5%. Tapi di bidang keuangan, di industri perbankan, sekarang COBOL masih sangat banyak digunakan. Beberapa yang, artinya begini, beberapa bahasa itu pernah sangat populer di zaman dahulu kala dengan
mungkin miliaran baris kode, jutaan, ratusan juta baris kode itu masih jalan sekarang begitu di seluruh dunia. Ya. Dan sekarang menjadi tidak lagi populer begitu. Ya. Artinya adik-adik melihat bahwa walaupun kita tidak pernah mendengar sebuah bahasa atau tidak lagi populer, yang dihasilkan dari program yang dihasilkan dari dengan bahasa tersebut itu mungkin sekarang masih jalan. Ya, di industri perbankan misalnya COBOL masih digunakan, banyak digunakan. Ya, terus Fortran ini adalah satu bahasa, boleh dianggap sebagai bahasa pertama yang high level. Ya, tahun 50 akhir Fortran lahir. Tapi sekarang adik-adik lihat dia ada di urutan ke-37 dengan 0,36% begitu. Ya, tapi pada masanya Fortran adalah yang terpopuler. Dia punya masa-masa sendiri, ya. Terus adik-adik lihat misalnya Prolog pada zamannya untuk membantu kita dalam misalnya pemrograman logik, dia adalah sangat populer sekali. Tapi sekarang 0,29%, ya. Lalu Python yang lahir tahun 90-an sekarang 3 besar. Java tahun 90-an 1-2 besar gitu. Ya. Adik-adik bisa lihat ya bahwa dinamika sebuah bahasa ini lumayan ya. Bahasa lahir, bahasa tumbuh, bahasa bisa stop berkembang dan dilupakan. Ya, ada bahasa-bahasa yang mulai muncul dan tiba-tiba sangat populer. Ya, lalu kita melihat, lalu bedanya apa ya? Maksudnya, bukankah mereka juga masing-masing adalah bahasa? Bukankah mereka sendiri adalah cara untuk kita mengekspresikan algoritma begitu? Lalu kenapa ini bisa menjadi sangat berbeda? Dan ini kenapa muncul terus bahasa baru begitu? Nah, inilah yang kita pelajari. Ya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan, komentar atau interupsi apa begitu? Apakah suara saya masih cukup jelas? Jelas, Pak. Pak. Baik. Silakan kalau ada. Bapak. Dari Kennedy. Iya Pak, mau tanya Pak, untuk LUA itu populer juga nggak Pak? Soalnya saya pernah lihat file LUA kalau di game saya Pak. Baik. Tadi pertanyaan Kennedy apa ya? Saya kurang jelas. Untuk bahasa pemrograman LUA itu masih dipakai sampai sekarang nggak Pak? Baik. Jadi gini, Lua itu bahasa yang sangat populer untuk digunakan di scripting ya. Jadi misalnya di game, supaya user ini atau gamer ini bisa bikin script, Lua kadang-kadang digunakan begitu ya. Dan kenapa? Karena Lua itu adalah bahasa yang ringkas, tidak susah, tapi tidak butuh processing yang besar sekali juga begitu. Ya, merupakan sebuah bahasa yang cukup nyaman buat di-embed ke dalam sebuah aplikasi ya. Tidak terlalu berat, tidak butuh macam-macam, tapi lumayan feature-nya lumayan bagus gitu. Ya, dan Lua ini populer Kennedy, jadi masih digunakan sampai sekarang. Kalau Kennedy ingin mempelajari bahasa Lua, silakan ya, dengan senang hati di kelas ini kalau ada yang tertarik dengan Lua. Ya. Demikian Kennedy, semoga menjawab ya. Populer masih digunakan. Ya. Oke Pak, makasih Pak. Ya, kita memang tidak melihat bahwa urutannya ada di berapa nih gitu ya. Misalnya, wah Lua misalnya ada di urutan 39 dengan 0,33. Kita tidak perlu melihat popularitas bahasa untuk sekedar untuk sekedar kita ingin pelajari yang mana begitu. Ya, orang mempelajari sebuah bahasa itu kadang-kadang ada beberapa alasan. Pertama, diminta harus pelajari. Misalnya adik-adik sekolah, kuliah, tentu harus mempelajari yang diminta oleh si kampusnya ya. Kalau memang bahasa C diharuskan ya maka pelajarilah. Kadang-kadang dibutuhkan karena pekerjaan. Misalnya adik-adik membangun aplikasi mobile misalnya ya, dan diwajibkan atau memang hanya itulah bahasa yang disupport pada awalnya, maka mau tidak mau dipelajari. Kalau adik-adik ingin membuat sesuatu tapi tidak diwajibkan, adik-adik mungkin boleh memilih karena selera saja, karena kecocokan. Ya, dan disitulah adik-adik boleh memilih bahasa apapun, bahkan yang tidak populer begitu. Ya, dan pada akhirnya adik-adik, mari kita
memikirkan untuk membuat sebuah bahasa sendiri gitu. Ya, tidak ada salahnya kan adik-adik mempelajari konsep bahasa, kemudian jadi suka, kemudian jatuh cinta begitu dengan bahasa pemrograman, dan adik-adik membuat bahasa baru, tidak masalah ya. Ya. Sampai di mana kita? Oh ya. Nah, kita kembali ke jumlah baris yang tadi, ya. Jumlah baris yang tadi. Satu baris, 5 baris. Ya. Ketika adik-adik diminta mengekspresikan algoritma, misalnya bekerja dengan struktur data tree, misalnya seperti yang tadi Tiara sebutkan. Ketika ada bahasa yang menawarkan, misalnya C misalnya bikin sebuah tree, kemudian operasi pada tree, misalnya 100 baris. Terus dengan Python, misalnya ya 25 baris begitu, seperempatnya. Terus adik-adik diberi kesempatan untuk belajar Python terlebih dahulu, ya Pak. Dan kemudian adik-adik dibebaskan untuk memilih bahasa manapun. Kira-kira bahasa apa yang adik-adik ingin pilih kalau begitu? Yang lebih gampang, yang lebih sedikit. Yang lebih gampang, tentu ya. Kalau diberi kesempatan pelajari, tidak buru-buru. Kalau kita tahu bahwa yang satu bahasa ini hanya butuh 1/4 dari bahasa lain, tentu kita akan memilih bahasa yang lebih nyaman buat kita, yang lebih pendek. Kenapa? Karena kita merasa bahwa waktu untuk menyelesaikan problem tersebut mungkin lebih singkat. Ya, artinya dengan waktu yang lebih singkat tersebut, kita merasa waktu kita lebih berharga dibanding waktu komputer. Tapi kurang lebih 80 tahun lalu begitu ya, cukup lama ya. Tentu saya tidak setua itu untuk mengalaminya. Nah, programmer memandang bahwa waktu komputer lebih berharga dibanding waktu programmer. Ya, ini penting untuk kita pahami. Saat ini kita merasa waktu kita penting. Ya, kita punya banyak hal yang mesti dikerjakan. Kita punya banyak keinginan misalnya atau banyak agenda dalam kalender kita. Kemudian kalau komputernya, artinya kalau ada tugas yang membuat tadi yang tree misalnya tadi, dan dengan Python bisa lebih singkat, lebih cepat, walaupun butuh komputasi lebih tinggi, misalnya daya processingnya harus lebih tinggi, kita tinggal tambah atau upgrade komputernya. Atau kita masing-masing toh punya komputer. Kalau kurang kita bisa pinjam. Kalau kurang kita bisa sewa. Kalau kurang kita bahkan bisa beli. Ya, tidak ada masalah dari sisi kita kalau memang kebutuhannya ada. Ya, paling tidak kita bisa pinjam. Paling tidak kita punya komputer sendiri lah. Ya. Tapi tahun 40-an komputer tentu tidak semua orang punya. Dengan harga jutaan dolar untuk uang pada saat itu, ya, pada saat itu ya. Komputer itu praktis hanya dimiliki oleh instansi atau lembaga yang besar. Sementara daya komputasinya sangat terbatas ya. Dengan jutaan dolar pada tahun itu, yang didapat itu adalah mungkin sama dengan smartphone kita, dengan ponsel yang biasa-biasa saja ya. Ya, dengan ponsel basic yang sederhana yang biasa, ya mungkin cuma segitu aja daya komputasinya. Tapi dengan harga yang tak terbayangkan mahalnya. Sehingga apa? Programmer merasa bahwa waktu dia ini tidak seberharga waktu komputer. Ketika diminta membuat program, dan pilihannya misalnya hanya bahasa mesin, maka programmer ya ikut. Begitu. Nah, sebagai contoh seperti apa sih bahasa mesin? Ya mari kita lihat. Ya. Sebagai contoh, kalau adik-adik lihat, ini adalah contoh bahasa mesin. Ya. Dengan deretan 000, 01, 010, 0110, dan sebagainya. Ini adalah bahasa mesin yang kita bisa ekspresikan dalam desimal atau heksadesimal, tapi berupa sederet angka untuk meminta prosesor melakukan sesuatu. Jadi kita bekerja dengan prosesor, kita bilang jumlahkan berapa dengan berapa begitu. Ya, kita pahami bahwa pada tahun 40-an, 50-an kebutuhan komputasi umumnya pada pengolahan data numerik ya. Nah, artinya apa? Programmer tidak punya pilihan ya. Kalau diminta selesaikan sebuah program dan hanya bisa dengan bahasa mesin, maka si programmer belajar bahasa mesin. Mengetik sebuah deretan bilangan
bahkan tidak punya bayangan apa yang dimaksud dengan bilangan tersebut, ya diketikkan saja gitu loh, dipelajari gitu. Adik-adik bisa bayangkan betapa susahnya programmer zaman dulu ya. Kita bicara tahun 40-50 ya. Kemudian, waduh, hal-hal seperti ini tuh memakan banyak sekali energi, biaya kalau ada kesalahan. Maka lahirlah bahasa-bahasa assembly. Bahasa-bahasa assembly tujuannya adalah supaya ada pemetaan, ada mapping dari bahasa mesin ke dalam singkatan-singkatan yang mungkin lebih bisa dipahami. Lebih sedikit bisa dipahami ketimbang 01 misalnya. Sebagai contoh, mungkin dibanding 0101 lebih gampang kalau memahami seperti ini misalnya. Mov AL, berapa, mov ini, berapa, mov DL, berapa. Memang susah juga buat kita memahaminya, ya, tapi dibanding 0101 lebih gampang ini mungkin. Gitu. Ya. Nah, artinya ada cara untuk lebih mudah buat program tahun-tahun 40, 50, 60 gitu ya. Yang jadi masalah adalah setiap prosesor, setiap arsitektur mesin yang berbeda itu punya assembly yang berbeda-beda juga. Ya, dibanding zaman sekarang, zaman dulu kita kenal banyak arsitektur ya, kita kenal banyak tipe prosesor. Ya, komputer masih dalam tahap perkembangan. Sehingga banyak sekali yang mengusulkan inilah yang terbaik misalnya. Ketika sebuah program dibuat, sudah jalan di prosesor tertentu dan ingin jalan di prosesor lain, maka tulis ulang ya. Karena assembly per prosesor itu beda-beda. Ya, tulis ulang. Nah, kalau ada 3 jenis prosesor yang harus dijalankan programnya, maka tulis ulang 3 kali. Tulis sebanyak 3 kali. Ini membuat programmer merasa bahwa ini makan waktu dan kemungkinan bug ini juga ada tentunya. Ya. Sehingga lahirlah bahasa-bahasa yang high level. Ya. Bahasa-bahasa high level ini artinya apa? Bahasa yang lebih dekat dengan orang ketimbang mesin. Ya, ketimbang kita bicara 01 atau mov AX, berapa, kita bicara print misalnya. Ya. Jadi ada abstraksi bahwa lebih dekat ke kita, lebih kita bisa pahami, dan lebih jauh dari mesin. Gitu. Bahasa C yang lahir di sekitar tahun 70-an itu adalah bahasa high level pada waktunya. Ya. Tapi sekarang kita lihat banyak bahasa yang jauh lebih gampang dari bahasa C. Ya. Tapi itulah perkembangan ya maksudnya ya. Oke. Sampai di sini adik-adik sudah cukup bosan? Belum, Pak. Oh, belum ya, baik. Baik, saya mengapresiasi kalau adik-adik masih belum bosan ya. Nah, ketika kita bicara bahasa, ya, kita berbicara tentang sebenarnya kita ingin membuat sebuah program menggunakan sebuah bahasa. Lalu apa sih sebenarnya bahasa itu gitu ya? Kita tentu tahu bahwa ya bahasa ya begini gitu ya. Bahasa ya C, bahasa ya Java, bahasa ya Python, JavaScript, SQL dan sebagainya. Tapi sesungguhnya apa ya yang dimaksud dengan sebuah bahasa? Apa saja yang perlu kita pahami tentang sebuah bahasa begitu. Kemudian bagaimana sih caranya dari sebuah bahasa sampai kita bisa buat program, apa yang sebenarnya terjadi di balik semua itu. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Itulah yang akan kita pelajari di mata kuliah ini. Ya, dan di hari ini kita belajar tentang pengenalan berbagai bahasa dan implementasinya. Ya, sekarang kalau kita bicara bahasa, ya, menurut adik-adik, bagaimana sih sebuah bahasa itu bisa jadi program gitu? Bagaimana kita menggunakan sebuah bahasa kemudian pada akhirnya menjadi program yang bisa dijalankan? Apakah ada yang bisa memberikan pendapat? Saya mau coba, Pak. Silakan Kennedy. Kalau misalkan dari
sebuah program itu kita ketik per baris, nanti komputer itu akan mentranslate menerjemahkan dia ke bahasa yang misalkan kalau kita DAISY yang high level language ke bahasa assembly misalkan diterjemahkan ke yang lebih dimengerti komputer tapi lebih susah dimengerti manusia. Nanti komputer akan membuatnya berdasarkan baris-baris itu. Menurut saya sih gitu, Pak. Baik, jawaban yang bagus Kennedy, tapi pertanyaan saya adalah apakah dalam proses translasi tersebut bisa ada kesalahan? Bisa, Pak. Baik, dan kenapa bisa ada kesalahan? Menurut saya pertama dari human-nya. Misalkan ada kesalahan syntax error atau kedua itu bisa saja misalkan kalau dalam pointer itu saya lupa itu cara sebutannya apa kalau misalkan kita menuju ke sesuatu yang tidak ada pointernya itu. Baik. Gitu sih, Pak. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah kalau programmer sudah benar 100%, programnya bisa salah nggak Kennedy? Maksudnya programnya gimana? Oh, bisa. Logika bisa, Pak, dari logika. Oh, kalau logika sudah benar, sintaks sudah benar, segalanya sudah benar di sisi programmer. Hasilnya bisa salah nggak Kennedy? Maksudnya gimana Pak? Bagaimana? Logikanya sudah teruji benar. Si programmer ini sudah punya logika berpikir yang benar, algoritmanya diterapkan dengan benar, sintaksnya betul, pengolahan pointernya betul, dan harapannya adalah programnya berjalan dengan baik. Pertanyaannya adalah, bisa tidak programnya tidak berjalan dengan baik? Bisa. Karena? Kalau misalkan dari IDE bisa aja, dari compiler bisa, kalau dari hardware juga bisa, Pak. Baik, ya ini jawaban yang bagus dari Kennedy ya. Jadi ada compiler yang berperan di sini. Ada compiler yang berperan di sini. Tentu seperti yang Kennedy sebut, ada peran dari kesalahan bisa dari sisi ya misalnya operating systemnya atau dari sisi hardware-nya. Tapi kita akan batasi pembahasan kita sampai di compiler. Nah, apa itu compiler? Ya, mari kita lihat ya. Kita punya sebuah bahasa. Dalam contoh ini kita punya berapa baris? 5 baris kode. Tapi 5 baris kode ini adalah kode biasa saja gitu ya. Kalau saya mau nulis misalnya dalam A, B, C, lalu X, Y, bagi Z misalnya. Ini sama saja kan, 4 baris ini dengan 5 baris ini. Mereka pada dasarnya adalah sekumpulan karakter. Ya, sekumpulan karakter. Lalu kita pahami bahwa ada proses yang namanya penerjemahan. Jadi yang tadi Kennedy sebutkan betul ya, ada proses translasi ya. Tapi proses translasi ini rumit sekali ya, bisa rumit, dan tugas kita sebagai mahasiswa yang mempelajari konsep bahasa itu adalah bisa menerangkan apa yang sesungguhnya terjadi di belakang ya. Sebagai contoh begini adik-adik, misalnya dari adik-adik di sini 30-an orang, misalnya ada seseorang yang ini masih remaja kan ya, suka dengan satu orang lainnya begitu. Ini hal yang harusnya wajar ya. Kemudian ingin mengajak makan malam. Ya. Ini si A, kita sebutlah si A mau ajak si B begitu. Si A mau ajak si B, tapi si A ini tidak bisa mengekspresikan keinginannya dengan baik. Ya, maka muncullah si C. Ya, setiap kali A mau ngomong ke B, dia akan ngomong ke C terlebih dahulu. C akan ngomong ke B. Ya. Ini adalah satu proses translasi juga. Ya, anggap mereka beda bahasa, anggap mereka sama bahasa, tapi si A ini tidak bisa mengekspresikan keinginannya. Ya, sehingga ada proses translasi. Demikian juga dengan proses dari bahasa menuju program yang bisa berjalan. Ya, ada proses translasi, tapi translasi yang di sini itu tahapannya bisa banyak. Ya. Translasi di sini bisa mencakup dalam ilustrasi tadi adalah misalnya kalau A ngomong sama B, tapi tidak bisa ngomong, tidak berani, tidak bisa mengekspresikan, lalu ada C di tengah-tengah.
Si C ini bisa menerjemahkan apapun yang si A ngomong ke B apa adanya. Ya, si A kalau ngomong ke B maunya adalah nanti sore kalau ada waktu mari kita keluar sebentar, misalnya dalam kondisi tidak pandemi ya. Terus si C melihat si A ngomong begitu, dia akan ngomong apa adanya, baris demi baris, hanya kata-katanya mungkin diperhalus supaya B memahami. Ya, atau si C bisa mendengar 10 kalimat, kemudian dia merasa bahwa yang ini nggak usah digomongkan, yang ini perlu diberikan penekanan, baru dia sampaikan dalam satu kalimat. Itu bisa juga. Ya, proses translasi ini bisa macam-macam. Ya. Nah, sekarang kita coba masuk ke materi ya. Coba masuk ke materi, kita sudah habiskan setengah jam untuk ngobrol-ngobrol. Mari kita masuk ke materi. Ya. Oh ya, sebelumnya kita perkenalan dulu, adik-adik. Nama saya Noprianto. Ya, ini ada salah ketik, ini harap dimaafkan. Nama saya Noprianto, adik-adik bisa, nomor saya sudah ada di grup WhatsApp ya. Website saya di noprianto.com atau nopri.github.io. Saya dosen baru di BINUS 2019. Saya mengembangkan bahasa pemrograman Singkong, dan sebelumnya adalah bahasa Pangsit dan bahasa Perkedel. Saya suka dengan bahasa pemrograman karena ini sesuatu yang kita bisa, bagaimanapun kita bisa menerjemahkan sebuah ide menjadi sebuah program yang berjalan ya. Kemudian materi kita hari ini adalah tentang perkenalan ya, perkenalan. Jadi yang pertama adalah apa sih gunanya orang mempelajari konsep bahasa begitu ya? Kenapa tidak hanya sekedar menggunakan saja bahasanya? Kenapa tidak hanya sekedar menggunakan pun kadang-kadang ada tantangan tersendiri? Lalu kenapa kita mempelajari konsep bahasa? Ya, kalau kita lihat di sini, ya kita lihat disajikan di slide presentasi kita bahwa kalau misalnya saya ingin fokus pada poin kedua dulu. Kalau kita sudah kenal misalnya banyak bahasa begitu ya, kita sudah kenal banyak bahasa, tentu kita bisa memilih bahasa berikutnya ya, karena kita sudah tahu beberapa hal sehingga memilih bahasa berikutnya kita mungkin jadi lebih nyaman ya, jadi lebih pandai ya, dan kita juga akan lebih pandai dalam mengekspresikan algoritma kita misalnya ya. Kemudian kalau kita sudah pelajari sekian bahasa, kita udah paham apa yang ada di belakang, kita mungkin lebih mudah untuk mempelajari bahasa baru gitu. Ya. Kemudian, nah di sini ada poin keempat ini, di mana kita pada akhirnya bisa melihat implementasi ini jadi penting ya. Implementasi kita akan bahas nanti ya. Kemudian poin berikutnya adalah adik-adik mungkin lebih nyaman memilih bahasa yang tepat untuk tugas yang tepat begitu ya. Dan pada akhirnya adik-adik mempelajari bahasa itu adalah sesuatu yang sebenarnya cukup mendalam di ranah ilmu komputer. Ya. Suara saya masih kedengaran? Masih Pak. Masih. Jelas ya, ya baik. Jadi untuk membuat program, orang tidak harus memahami bahasa sampai mendalam. Ya, orang cukup bisa menggunakan sebuah bahasa, itu juga sesuatu yang sudah perlu diusahakan gitu ya. Nah, sampai kita harus mempelajari bahasa dan apa yang ada di belakang itu adalah sebuah pencapaian tertentu dalam ilmu komputer ya. Semakin kita paham sebuah bahasa, apa yang ada di belakang, semakin kita lebih mendalami ilmu komputer ya. Dan pada akhirnya kalau adik-adik cukup suka dengan sebuah bahasa atau adik-adik cukup suka dengan bahasa-bahasa pemrograman, adik-adik bisa membuat bahasa baru gitu. Ya. Masalahnya adalah apa sih yang dimaksud dengan membuat bahasa? Ya, membuat bahasa adik-adik bisa buat sekarang juga kalau adik-adik mau. Adik-adik tinggal bikin aturan aja kan gitu. Ya, sebagaimana halnya bahasa manusia yang punya tata bahasa, adik-adik juga bisa buat bahasa kapanpun adik-adik mau. Adik-adik bisa menspesifikasikan sebuah bahasa. Misalnya
assignment kalau di pemrograman seperti apa sintaksnya, tipe data apa saja, kemudian perulangan seperti apa, seleksi kondisi seperti apa, lalu apakah ada pointer atau tidak, lalu lalu apakah perlu kelas atau tidak, lalu fungsi-fungsi apa saja yang disediakan, kata kunci apa saja yang ada dan tidak, yang harus ada atau yang adik-adik tidak ingin jadikan kata kunci misalnya. Apapun adik-adik bisa lakukan kapanpun kalau adik-adik rasa mau. Masalahnya adalah spesifikasi bahasa bukanlah sesuatu yang konkret untuk digunakan. Ya, mari kita lihat sebagai perbandingan. Mari kita lihat bahasa Java. Sekarang Java sudah versi berapa ya? 14, 15 ya. Sekarang Java sudah versi 15 ya. Tapi mari kita lihat spesifikasi bahasa versi 7, ya, bahasa Java versi 7. Kalau adik-adik lihat, ini adalah spesifikasi bahasa. Ketika adik-adik merancang sebuah bahasa, adik-adik menulis spesifikasi. Ya, dan ini Java 7 yang dirilis Java 7 ini 2011 ya kalau nggak salah. Ya, itu 670 halaman. Ya, spesifikasi bahasa 670 halaman. Ya, mari kita lihat seperti apa ya 670 halaman ini. Ya, spesifikasi ini menjelaskan sebagai contoh adik-adik lihat misalnya adik-adik bisa lihat yang lebih mudah dipahami misalnya bentar ya. Nah, assignment itu dilakukan dengan cara apa? Ya, ini adalah spesifikasi. Ada 12 assignment operators ya. Dan diterangkan bahwa seperti ini loh gitu loh. Ini adalah spesifikasi bahasa. Lalu tipe datanya misalnya. Tipe data bawaannya apa saja misalnya. Ini ada primitif, ada reference ya. Primitif apa saja, terus ada null dan sebagainya. Ya, diterangkan ini semua adalah spesifikasi bahasa. Ketika adik-adik membuat sebuah bahasa, adik-adik menulis spesifikasinya. Ya, 670 halaman ini cukup banyak sekali untuk spesifikasi sebuah bahasa. Ya. Sebagai perbandingan, waktu saya menulis singkong, ya, 170-an halaman. Ini pun sudah banyak cara penggunaan. Ya. Singkong tidak ada apa-apanya dibanding bahasa-bahasa besar begitu. Ya. Artinya kita menulis spesifikasi bahasa. Ya. Lalu apa yang kita tulis itu tidak bisa digunakan. Ya. Bahasa itu tidak bisa digunakan karena bahasa ini sesuatu yang apa namanya ya? Bahasa ini adalah sesuatu yang harus diimplementasikan ya. Diimplementasikan itu maksudnya apa? Diimplementasikan itu maksudnya adalah butuh ada implementasinya dalam bentuk entah itu adalah interpreter atau adalah compiler ya. Setidaknya ada dua kategori yang besar sekali, interpretasi atau kompilasi. Nah, ini adalah sesuatu yang harus kita wujudkan, baru bahasa tersebut kita bisa gunakan dalam pembuatan program. Ya, kalau hanya merancang bahasa, kita tidak sampai pada tahap implementasi. Ya. Berikut, apakah ada pertanyaan sampai di sini, adik-adik? Barangkali ada pertanyaan sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Belum, Mbak. Baik, ya, baik. Mari kita lanjut ke slide ya. Seperti yang kita ketahui, ya adik-adik, di zaman sekarang kita punya banyak domain permasalahan yang ingin di-solve dalam bentuk pembuatan program. Ya, ya ini adalah domain-domain yang adik-adik dicontohkan di sini, tapi sesungguhnya ada banyak sekali domain permasalahan
kurang ya. Nah, dalam pemilihan bahasa kita perlu memperhatikan beberapa hal ya. Mungkin satu dua ini yang paling penting dulu ya. Readability adalah sesuatu yang adik-adik bisa pahami sebagai program kadang ditulis hanya sekali tapi dibaca berkali-kali. Source code yang adik-adik tulis itu mungkin akan dibaca lagi oleh adik-adik sendiri beberapa bulan kemudian, atau dibaca oleh anggota tim ya, atau ketika adik-adik sudah dipromosikan ke level berikutnya kalau di perusahaan, adik-adik mungkin akan mewariskan ini ke anggota tim yang baru ya. Artinya memilih sebuah bahasa yang pada akhirnya source code-nya bisa dibaca itu kadang-kadang menjadi satu kriteria yang sangat penting ya. Artinya kalau sebuah bahasa susah banget dibaca code-nya, ya mungkin kalau ada pilihan lain akan dipilih yang lebih gampang dibaca ya. Kemudian readability, seberapa susah sih kita untuk membuat sebuah program gitu. Kalau kodenya aja susah banget dipahami, diketik gitu ya. Jangan-jangan untuk mengekspresikan sebuah algoritma aja butuh waktunya panjang begitu. Jadi ini juga kriteria ya. Reliability ya, seberapa spesifikasinya bilang A, implementasinya nurut misalnya. Ya, macam-macam gitu. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang lebih sedikit berat ya adik-adik. Ini biasanya ditanyakan atau ini biasanya orang pelajari ketika mempelajari tentang konsep bahasa. Ya. Adik-adik tentu paham ada sejumlah arsitektur komputer. Salah satunya adalah yang kita kenal dengan von Neumann ini. Ya, von Neumann. Di mana kalau adik-adik lihat ya di gambar, secara umum diperlihatkan bahwa kita punya prosesor, kita punya memori, dan kita punya operasi di antara mereka. Ya, kalau di slide ini adik-adik lihat bahwa disebutkan bahwa data program disimpan di memori, kemudian yang terpisah dari CPU, kemudian dipipe dari memori ke CPU, dan ini menjadi basis dari bahasa imperatif. Ya, ini sesuatu yang adik-adik bisa simpulkan demikian. Bahasa yang dikembangkan dengan arsitektur demikian pada dasarnya adalah bekerja dengan mengubah variabel. Ya, itu saja. Ya, jadi dasar dari bahasa imperatif dengan von Neumann ini itu adalah dengan mengubah variabel. Ya, jadi berbasis pada side effect dari mengubah variabel. Intinya adalah kita mengubah variabel. Awalnya kita A sama dengan 1 misalnya, di tengah-tengah program ini ada perubahan pada nilai A misalnya. Ya, intinya adalah demikian. Ya, pengubahan nilai variabel terutama assignment. Ya. Lalu bahasa imperatif. Bahasa imperatif itu adalah bahasa di mana adik-adik memerintahkan langkah demi langkah untuk mencapai tujuan. Sebagai contoh, kalau tujuannya adalah mencetak 0 sampai 5, maka pertama saya mungkin begini, A sama dengan, pertama mungkin begini ya, for I in range 5 misalnya. Langkah demi langkah, print I. Ya, 0 sampai 4 ya. Jadi langkah-langkah kita mencapai sesuatu. For I in range 5 di Python ya, print I misalnya. Ya. Dalam bahasa lain tentu beda lagi ya, sesuai dengan sintaksnya, tapi setidaknya kita tahu bahwa kita butuh langkah untuk mencapai tujuan ini. Itu adalah bahasa imperatif. Kita perintahkan ya. Langkah pertama apa, langkah kedua apa, langkah ketiga apa, sampai selesai. Ya, langkah ini bisa ribuan, bisa puluhan ribu dan sebagainya, langkah-langkah. Lawan dari bahasa imperatif pada umumnya secara umum adalah bahasa deklaratif. Ya. Deklaratif, kalau di sini adik-adik pernah mempelajari tentang misalnya SQL gitu ya. SQL ini adalah bahasa deklaratif. Ya, kita tidak pernah meminta langkah demi langkah untuk melihat isi sebuah tabel. Sebagai contoh, buka filenya, kemudian baca kolom ini, habis itu alokasi memori, kemudian baca kolom berikut, alokasi memori, ulangi, tampilkan. Kita tidak pernah meminta demikian ketika kita bekerja dengan SQL. Kita cuma bilang select bintang semua kolom from table. Udah, itu yang kita minta. Tiba-tiba kita dapat hasilnya.
yaitu adalah bahasa deklaratif. SQL adalah contoh dari bahasa deklaratif. C, Java adalah contoh dari bahasa imperatif. Ya. Tapi di antara deklaratif dan imperatif kita punya banyak paradigma lain. Ya. Sampai di sini barangkali ada pertanyaan. Pak, Silakan Kennedy. untuk yang deklaratif dan imperatif ini bukan arti secara harfiah kan, Pak? Maksudnya? Maksudnya kalau misalkan ini kategorinya contoh SQL. SQL itu kan yang select itu deklaratif kan, Pak? Betul. Bukannya kita tetap sama aja kita seperti memerintah komputer untuk memberikan hasil kepada kita ya, Pak? Oh, baik. Baik, tapi yang dimaksud dari imperatif dan deklaratif di sini adalah ketika kita memerintahkan mereka, dalam imperatif kita memerintahkan langkah demi langkah detailnya. Dalam deklaratif kita memerintahkan untuk hasilnya. Oh. Jadi dalam SQL kita memerintahkan saya maunya isi tabelnya ditampilkan buat saya begitu. Hasilnya yang kita mau demikian. Kalau imperatif kita meminta untuk menampilkan hasil dalam tabel, kita pertama harus melakukan sejumlah langkah. Langkah pertama, kita mengetikkan langkahnya. Langkah kedua, kita ketikkan lagi langkahnya. Langkah ketiga, kita ketik lagi. Buka file, alokasi memori, tampilkan, baca kolom, dan ulangi, dan sebagainya. Itu adalah imperatif. Jadi kita ingin mencapai sesuatu, tapi kita sebutkan langkah-langkah detailnya. Kalau kita tidak sebutkan, tidak ada hasilnya. Kalau SQL, kita meminta hasilnya. Langkah-langkah detailnya terserah dari si SQL engine-nya. Tapi bagaimanapun juga, toh kita tetap buat program kan, toh tetap ada sintaksnya. Kalau select-nya salah ya select-nya gagal menampilkan hasilnya. Betul kan Kennedy ya? Betul, Pak. Nah, tapi tetap yang kita minta adalah hasilnya, walaupun tetap kita lakukan sintaks, tapi jauh lebih simpel ketimbang imperatif. Berarti imperatif itu lebih detail saja ya, Pak? Secara perintahnya ya? Iya, karena kita mesti menyebutkan langkah, kita yang mengatur langkah demi langkahnya, Kennedy. Jadi kita yang memberikan perintah, langkah pertama apa, langkah kedua apa, langkah ketiga apa, begitu. Jadi kalau seandainya kita ilustrasikan sehari-hari, misalnya ya, memasak. Kita ingin masak sebuah makanan. Pertama kita harus beli dulu, kita olah mentahnya, kemudian kita mungkin nyalakan kompor, kita ambil panci, masukkan air misalnya, tunggu 5 menit, masukkan apa dan sebagainya. Langkah demi langkahnya. Ya, kalau deklaratif, kita meminta kepada seseorang untuk memasakkan demi kita, tapi yang kita perintahkan itu harus dalam bahasa yang dia juga mengerti. Kalau kita ngomong sama orang yang mengerti bahasa Indonesia, kita ngomong dalam bahasa Inggris begitu ya, atau dalam bahasa yang tidak tepat, maka dia tidak akan bisa melakukan untuk kita juga. Tetap ada instruksi yang diberikan, tapi instruksi itu sendiri yang penting valid, tapi langkah-langkah detailnya kita tidak pernah peduli. Demikian cukup jelas? Jelas, Pak. Kasih, Pak. Baik, baik. Tentu nanti kita akan ada memahami trade-off dari dua paradigma ini. Silakan Mika Jonathan. Saya mau tanya, misalkan ada fungsi built-in ya, seperti kayak di C itu termasuk deklaratif atau imperatif? Karena kita kan nggak peduli apa yang di dalam fungsi itu kan. Fungsi apa tadi? Fungsi built-in, kayak misalkan yang di-include. Oh, built-in ya. Baik, kalau kita memandang hanya dari konteks satu fungsi, kita mungkin perlu lihat ke dalamnya. Jadi mestinya gini, kalau kita memandang cuma dari sisi misalnya fungsi printf misalnya begitu ya. Nah, kalau kita memandang dari sisi fungsi printf, sesungguhnya printf itu toh dikerjakan dalam langkah-langkah yang mungkin melibatkan penggunaan assembly misalnya. Tapi fungsi print di SQL, kalaupun misalnya ada, itu juga akan ditangani oleh si engine dari SQL-nya. Ketika kita memandang dalam skop yang sempit, kita tidak bisa menyatakan bahwa ini deklaratif atau imperatif ya. Tapi kalau skopnya diperlebar, kita bisa melihat. Jadi kalau print 5 kali, kemudian for 5 kali, lalu if sekian kali, nah ini berarti imperatif. Tapi kalau sebuah perintah select bintang from table, ini cuma satu baris, tanpa kita menspesifikasikan detail demi detailnya,
itu adalah deklaratif. Tapi apakah select dan print adalah masing-masing imperatif atau bukan, kita biasa tidak memandang sampai level sekecil itu, Mikhail. Berarti secara umum ya? Secara umum ketika kita mengetikkan program yang ingin solve permasalahan tertentu ya. Kalau kita memandang di level sintaks, tentu semuanya adalah imperatif karena toh dikerjakan gitu ya. Kalau tidak masa tiba-tiba bisa ada begitu kan? Ya, printf ataupun select semua tetap harus dibangun oleh si programmer yang membangun entah interpreter bahasa atau compiler bahasa. Tapi dari sisi pandang program yang keseluruhan program yang diketik oleh end user, oleh programmer, baru kita bisa melihat yang mana paradigma apa. Sebagai contoh, lebih lanjut, kalau kita bicara soal imperatif, karakteristiknya adalah ada langkah-langkah detail untuk mencapai algoritma. Sebagai contoh, ya, untuk selection sort misalnya, kita harus pertama ngapain dulu, kedua memeriksa, ketiga menggantikan nilai, keempat apa dan sebagainya. Itu langkah-langkahnya. Kalau langkah-langkahnya salah, maka hasilnya tidak akan sesuai harapan. Nah, kalau dalam bahasa-bahasa deklaratif, dia cuma kasih perintah sort apa gitu. Sudah, dia cuma ingin tahunya sort apa gitu. Dia cuma berikan perintah sort sesuatu dan hasilnya sudah pasti terurut dan diharapkan benar. Tapi kalau dia salah ketik sort menjadi SORTS misalnya, maka sintaksnya akan tetap salah. Tetap ada sintaks yang terlibat di sini karena bagaimanapun ini adalah bahasa, ya. Tapi bagaimana ini diproses, bagaimana kita membuat program, itu jelas beda antara imperatif yang butuh langkah-langkah detail atau deklaratif yang cuma meminta saja gitu. Tapi mintanya harus benar. Kalau mintanya salah, hasilnya nggak ada. Sintaks tetap error juga. Demikian barangkali. Ya. Kan ada di SQL ada yang pakai if juga, betul. Nah, kadang-kadang bahasa itu sendiri tidak sepenuhnya imperatif, tidak sepenuhnya deklaratif ya. Ya, bisa demikian, Mikhail. Ya, tapi secara umum kita pahami paradigmanya bahwa ada paradigma demikian, ada paradigma object oriented. Apakah ada pemrograman terstruktur dalam bahasa OOP? Boleh saja. Apakah dalam bahasa terstruktur boleh OOP? Boleh saja. Apakah dalam bahasa OOP boleh imperatif plus deklaratif? Tentu boleh begitu. Ya. Jadi dalam sebuah bahasa yang kita rancang, kita boleh bilang bahwa bahasa ini imperatif plus deklaratif. Kenapa tidak boleh? Boleh saja. Ya, kita boleh merancang sebuah bahasa dengan multi paradigm. Ya. Sebagai contoh ya, di share screen ini, kalau kita lihat bahasa Python, paradigmanya apa? Paradigmanya di sini adalah kalau terkait dengan typing sistemnya saja, sebentar ya. Ini duck typing, dynamic, ya ini cuma sisi typing sistemnya. Terus mari kita lihat nih, multi paradigm termasuk terstruktur, prosedural, object oriented, dan fungsional. Ya. Jadi satu bahasa ini bisa dalam beberapa paradigma, bisa mendukung beberapa paradigma. Ya. Apakah OOP tidak boleh terstruktur? Boleh. Apakah OOP tidak boleh fungsional? Boleh. Apakah OOP tidak boleh deklaratif, tidak boleh imperatif? Semuanya kita boleh kombinasikan. Ya, dan pada umumnya bahasa-bahasa populer itu mendukung beberapa paradigma. Ya. Demikian adik-adik ya, semoga cukup jelas. Cukup jelas, Mikhail? Ya, cukup jelas. Makasih, Pak. Baik. Kalau misalnya ada yang kurang, silakan diinterupsi ya. Kita kembali ke slide presentasi. Nah, kan kita tadi memahami bahwa pada awalnya programmer memandang komputer lebih berharga dibanding waktunya dia. Ya, lama-lama kita butuh program membesar, kita merasa bahwa waktu kita juga berharga gitu. Kalau tulis ulang terus, ya kapan selesainya gitu. Jadi kita butuh bahasa-bahasa yang lebih nyaman.
ketika makin besar programnya, kita butuh representasi dunia nyata yang lebih baik, misalnya dengan object oriented programming gitu. Dan seterusnya, ini berkembang terus ya. Ini berkembang terus. Nah, ini yang kita tadi bahas, paradigma. Ada cukup banyak paradigma, kalau kita lihat di sini. Ya, ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini saja Python sudah support 5 paradigma. Tapi paradigma itu ada banyak ya. Kalau adik-adik lihat di yang saya share di sini, ya ini tuh semua adalah paradigma pemrograman ya. Termasuk di sini ada ini deklaratif, misalnya lawannya imperatif. Kemudian di sini ada fungsional, kemudian macam-macam ya. Adik-adik bisa lihat sendiri. Nah, yang disajikan dalam slide kita hanya beberapa. Tapi ini adalah contoh ya, contoh. Lalu ketika kita bicara soal bahasa itu nggak bisa kita pakai. Karena bahasa itu adalah aturan. Ya, bahasa itu adalah notasi untuk mendeskripsikan komputasi kepada orang dan mesin. Ya, bahasa itu hanya notasi. Ya, kalau kita bilang bahwa bahasa Java itu berarti kita ingin mendeskripsikan apa yang kita mau ya kepada programmer, teman kita sendiri, dan mesin compilernya ya. Jadi supaya bahasa bisa dipakai, kita butuh implementasi ya. Dan implementasi itu bisa apa saja. Implementasi dalam dua kategori terbesar adalah kompilasi dan interpretasi. Ya, implementasi ada dua, yang kelas-kelas yang gedenya. Yang pertama adalah kompilasi, ya. Yang kedua adalah interpretasi. Ya. Kompilasi berarti dengan compiler, interpretasi berarti dengan interpreter. Ya. Apakah sampai di sini cukup jelas adik-adik? Pak. Silakan Kennedy. Boleh bertanya, untuk yang compiler, interpreter, saya pernah baca itu interpreter itu menghasilkan sebuah program yang lebih kurang efisien dibanding compiler ya? Betul nggak sih Pak? Nah, ketika kita mempelajari mata kuliah ini, Kennedy nanti harus bisa menjelaskan kalau tidak efisien kenapa, kalau efisien kenapa, ya. Nah kita akan lihat kenapa, ya. Saya akan coba jelaskan. Kalau kita kenal dua bagian besar, kompilasi dan interpretasi, ya, mari kita lihat apa saja mereka tersebut. Ya, ini kita skip dulu. Ya, kompilasi itu berarti adalah sebuah proses. Ini ada yang mesti dikoreksi sedikit dari slide-nya. Kompilasi itu adalah sebuah proses translasi, ya, tadi yang Kennedy sebutkan, penerjemahan dari sebuah bahasa sumber ke bahasa target. Ya. Bahasa sumber ke bahasa target. Bahasa sumber adalah source code-nya kita, misalnya file .java, .py, .c, itu adalah bahasa sumbernya. Bahasa targetnya tidak harus dalam bahasa mesin ya. Jadi di slide ini ada yang perlu direvisi, tidak harus dalam bahasa mesin. Bisa saja dalam bahasa pemrograman lain, dari C ke Java, ya. Compiler dari C ke Java. Adik-adik bisa lihat di sini transpiler ya. Istilahnya, bahasa resminya adalah source to source compiler atau transcompiler atau transpiler. Mereka adalah compiler juga, tapi menerjemahkan dari bahasa A ke bahasa B misalnya. Tapi memang normalnya adalah terminologi kompilasi dalam pengertian umum adalah mengkompilasi dari bahasa sumber ke bahasa native yang dipahami oleh si OS ya. Lalu si OS akan menerjemahkan instruksinya ke prosesornya gitu. Ya. Di sini disebutkan bahwa bahasa yang dikompilasi butuh waktu translasi. Nah, tapi setelah translasi selesai, menjalankannya bisa cepat. Gitu. Sebagai contoh, di sini adalah bahasa. Adik-adik masih bisa lihat screen saya? Masih. Baik. Nah, ini adalah kode dalam bahasa Java yang tujuannya hanya print hello world ke stdout. Kita sudah kompilasi, ya. Mari kita lihat kembali. Ini adalah kodenya. Kompilasi butuh berapa lama sih di sini? Code.java
saya kompilasi butuh 1, 2, ya kita butuh 0,891 detik di komputer saya. Ya, menjalankannya Java code misalnya. Berapa lama waktu menjalankannya? Kita butuh 0,129 detik begitu ya. Tapi jalankan berikutnya juga segitu-gitu aja 0,134 detik. Berikutnya lagi 0,137 detik. Berikutnya lagi 0,138. Ya begitu-begitu aja 0,1 detik begitu. Sebagai contoh, saya punya sebuah program, misalnya saya ketik ya dalam bahasa singkong, misalnya hello world. Ya, satu baris. Singkong ini adalah interpretasi murni. Ya, saya coba jalankan Java menjar. Waktu 1,782 detik. Berikutnya lagi butuh waktu 1,566 detik. Berikutnya lagi butuh 1,539 detik. Artinya apa? Setiap kali saya menjalankan tes titik singkong dalam bahasa singkong, ya, saya butuh waktu 1,5 detik, ya. Memang tidak ada proses kompilasi, tapi jangan lupa setiap kali menjalankan 1,5 detik loh untuk hello world. Bagaimana dengan yang Java tadi? Kompilasi memang butuh waktu 0,89 detik, tapi setiap kali menjalankan hanya butuh 0,01, 0,01, 0,1. Ya. Oleh karena itu kita memandang bahwa proses kompilasi itu bisa menghasilkan, memang butuh proses, tapi hanya sekali compile, berikutnya sudah cepat. Nah, pertanyaan berikutnya adalah dari saya, menurut adik-adik, kenapa proses kompilasi bisa cepat? Maksud saya gini, kenapa hasil kompilasi dianggap bisa cepat? Kenapa? Kompilasi sendiri bisa lambat. Zaman saya kuliah S1 20 tahun lalu, itu saya pernah mengkompilasi program butuh 1 hari, 24 jam gitu maksudnya. Besoknya saya lihat baru selesai. Kadang masih error lagi. Ya. Setelah itu menjalankannya tentu langsung jalan lah programnya begitu. Tapi proses kompilasi program besar, bukan karena apa, tapi karena kadang komputernya juga terbatas zaman dulu. Tapi proses kompilasi butuh waktu. Ya, sebagai contoh tadi kompilasi Hello World butuh 0,89 detik, tapi menjalankannya cuma 0,1 detik gitu. Artinya ada proses kompilasi yang butuh waktu. Tapi pertanyaannya adalah kenapa hasilnya bisa cepat? Nah, kita harus bisa menjelaskan itu di mata kuliah ini. Apakah ada yang bisa menjelaskan? Pak. Silakan, panggilnya apa ini? Jovian, Pak. Jovian, nah gimana Jovian? Jadi mungkin kalau menurut saya itu dari OS-nya itu atau dari komputernya udah tinggal baca bahasa yang dia udah kenal aja di target programnya sih, Pak. Baik, itu salah satu jawaban yang tepat ya. Tapi pertanyaan berikutnya ya, kalau ini termasuk jawaban yang bagus ya, karena sudah menerjemahkan ke dalam bahasa target yang dipahami oleh OS-nya, sehingga OS-nya tidak butuh lagi satu proses interpretasi. Ya, dia tidak perlu terjemahan lagi karena dia sudah dalam bahasa yang dia pahami. Itu salah satu jawaban yang baik. Tapi mari kita menggali lebih dalam lagi. Lalu memangnya kayak gini. Lalu kalau kita punya dua compiler gitu ya, sama-sama punya dua compiler. Sebagai contoh ya, dalam contoh Java yang tadi, saya di sini ada dua compiler. Pertama, mari kita hapus dulu filenya. code.class. Oke, saya hapus filenya ya. Lalu saya kompilasi ulang time. Oke, saya kompilasi ulang. Dia butuh waktu 0,9 detik ya. Yang kedua, saya kompilasi dengan compiler yang berbeda, bukan dengan OpenJDK. Saya compile dengan CJ
ya. Ini dari Eclipse ya. Oke. Saya kompilasi ulang, berapa lama waktunya? 1,9 detik ya. Ada proses kompilasi yang lebih lama, mungkin hampir 2 kali lipat antara OpenJDK sama compilernya Eclipse gitu. Bagaimana dengan hasilnya? Hasil mungkin tidak akan jauh beda ya, karena ini program sederhana ya. Jadi hasil mungkin tidak akan jauh beda dengan tadi yang 0,1 juga. Ini terakhir dengan Eclipse punya juga 0,1 karena programnya simple sekali ya. Tapi kalau kita punya 5 compiler atau kita punya 2 compiler saja, ya masing-masing dari mereka ini namanya compiler itu dia menerjemahkan, dia bebas menerjemahkan. Artinya sekarang mungkin kita nggak terlalu merasakan beda antara compiler A dan B, siapa yang lebih efisien. Tapi dulu ketika komputasi masih sangat terbatas, peran compiler itu sangat penting ya. Ada compiler yang bisa menghasilkan kode yang sangat efisien, ada yang tidak. Ada compiler yang bahkan bisa salah menerjemahkan. Jangan lupa adik-adik, compiler itu kan juga software yang dibuat ya. Software yang dibuat itu bisa punya bug. Compiler bisa punya bug. Jadi bisa salah menerjemahkan. Tapi kalau dia benar, dia bisa melakukan optimisasi. Ya, jadi selain memang bahasanya sudah native misalnya, dia juga berhak melakukan optimisasi. Kalau dalam proses interpretasi gitu ya, dikasih perintah, kita bicara ini adalah interpretasi murni ya. Interpretasi yang benar-benar langkah demi langkah diikuti. Ya, ketika sudah menjalankan 5 baris begitu dari interpretasi murni, baris ke-6 ada salahnya. Dia sudah kerjakan 5 baris tadi. Tuh 2, 3, 4, 5, baris 6 salah langsung muncul error. Kalau kompilasi yang hebat, dia bisa melihat baris 1, 2 mungkin dikerjakan, 3, 4 tidak akan kita pernah kerjakan, ya unreachable code tidak pernah bisa dicapai, kita akan buang baris 3, 4. Sehingga baris 5 mungkin tidak terjadi, baris 6 mungkin tidak error gitu. Ya, dari sisi error itu maksudnya bukan sintaks ya. Karena compiler boleh melakukan optimisasi. Contohnya adalah ini, ya. Jadi kalau memang kita rasa bahwa ini tidak akan tercapai code-nya, kode ini tidak akan pernah dijalankan begitu, atau kode ini malah tidak optimal, ya kita bisa buang kodenya, ya kita bisa buang kodenya, ya. Sebagai contoh di sini, ini sudah written, ini nggak mungkin dikerjakan lagi, maka buang kodenya, ya. Apakah sampai di sini adik-adik paham atau ada pertanyaan? Pak mau tanya. Ya, panggilnya Mikhail betul ya? Iya. Ya, gimana Mikhail? Itu berarti seperti compiler kasih warning gitu ya, kalau misalkan unreachable kayak gitu. Ya, compiler kalau dia bisa, jadi compiler biasanya kalau compiler yang bagus ya, dia itu bisa memberikan beberapa pilihan. Pertama, sekedar warning. Yang kedua, dia bisa lebih agresif. Yang ketiga, bisa benar-benar agresif. Ya, dia bisa buang-buang kode yang tidak pernah akan dilakukan. Dia bisa menulis ulang kode adik-adik menjadi lebih efisien. Intinya dia bebas melakukan apapun selama tidak menyimpang dari logika yang adik-adik sudah tuliskan. Sebagai contoh, kalau misalnya kita punya contoh ya, kalau kita punya misalnya begini, A sama dengan hello misalnya, B sama dengan world misalnya, kemudian C sama dengan A plus B misalnya loh ya gitu ya. Compiler bisa membuat menjadi C sama dengan hello world. Ya. Boleh dong si compiler melakukan demikian. Pada akhirnya ketika dia melihat bahwa di bawahnya tidak ada lagi A, tidak lagi A dan B digunakan, ya, maka dia boleh dong melakukan demikian, C sama dengan hello world. Langsung dia assign C hello world. Urusan selesai, A dan B dilupakan. Ya. Ini adalah optimisasi yang bisa dilakukan oleh si compiler. Tapi
compiler juga bisa tidak melakukannya, ya tergantung dari seberapa compiler didesain. Dia boleh sekedar warning, dia boleh optimisasi yang kecil-kecil, dia boleh agresif melakukan optimisasi. Ya, itulah hebatnya compiler. Berarti yang memberi warning itu compilernya ya, bukan IDE-nya gitu. Betul, itu adalah warning dari, oh baik-baik, gini, IDE zaman sekarang itu kadang juga saking canggihnya sampai dia bisa memprediksi, tapi biasanya dibantu oleh compiler, Mikhail. Jadi IDE zaman sekarang itu kadang-kadang dilengkapi dengan semacam compiler kecil begitu, yang bisa mengerti kodenya dan dia bisa memberikan warning kalau compilernya tidak support. Jadi gini, IDE itu boleh saking pintarnya zaman sekarang sampai seperti halnya dia sudah compiler juga gitu. Cuman dia mungkin tidak menulis. Jadi gini. Nah, ini pertanyaan bagus yang memicu jawaban tambahan. Ya, compiler itu ada beberapa tahap ya. Kalau kita lihat ya di sini ada tahapan, nanti kita akan jelaskan ya, tapi satu lexical analyzer, syntax analyzer, sama di sini ada semantic analyzer. Nah, sampai di sini itu adalah bagian front end. Bagian front end itu mungkin dimiliki oleh IDE, Mikhail. Ya, jadi si IDE ini saking pintarnya, dia bisa memahami kode kita gitu. Ya, sampai pada akhirnya dia bisa melihat bahwa ini unreachable code gitu. Padahal compilernya mungkin tidak mengatakan demikian ya. Tapi normalnya IDE yang bagus itu juga di backup sama compiler yang bagus gitu. Sehingga dia bisa melakukan incremental compiling ya. Dia bisa compile sebagian. Yang salah cuekin dulu. Yang benar kompilasi lagi. Kan kita masih mengerti kode, mungkin masih belum sempurna kodenya. Yang salah dia tidak akan proses, yang benar dia akan proses sehingga pada akhirnya dia tahu bahwa ini adalah unreachable code. Apakah cukup jelas sampai di sini, Mikhail? Ya, jelas, Pak. Makasih. Baik. Ya, mari kita lanjut ya. Pak. Ya, silakan Tiara. Sebelumnya pengen tanya dulu, itu Bapak sudah mengisi absen atau belum? Oh, absensi, baik. Saya akan absensi. Oke, sambil kita isi ya. Baik. Nah, tadi sampai di mana ya? Nah, interpretasi. Interpretasi ini dalam pengertian pure interpretation, ya, tidak ada translasi dalam bentuk tidak menghasilkan bahasa target, ya, bahasa target, ya. Interpretasi juga secara umum itu lebih sederhana untuk dikembangkan, ya. Ya, singkong adalah bahasa dengan interpretasi murni dalam bentuk tree walking. Jadi adik-adik tadi yang Tiara sebut perlu paham tree ya. Karena kalau kita lihat ya pada saat ini proses kompilasi ya. Pertama ada lexical analysis ya. Mari kita lihat contoh ini. Ya. Ini adalah sederetan karakter PUBLIC spasi CLASS spasi C besar ODE spasi kurung kurawal buka turun baris spasi PLU BLIC dan seterusnya. Ya, ini adalah sederetan karakter sebenarnya. Tidak ada kaitan apapun dengan sintaks program. Ini sederetan karakter. Sampai sejauh ini si compiler atau interpreter nggak tahu ini apa, kecuali sederetan karakter. Langkah pertama adalah mengubah dari karakter ini menjadi sejumlah unit atau token, sehingga menjadi public adalah token public misalnya, kelas token kelas, code token literal nama kelas, kurung kurawal buka, turun baris diabaikan misalnya, public token untuk akses modifier gitu, static terus sampai pada akhirnya ini adalah kumpulan token ya. Kemudian tahap berikutnya adalah proses syntax analysis atau dalam bahasa lainnya adalah parsing ya. Adik-adik akan sering ketemu kata parsing, parser error, parsing, syntax error ya.
Yang tadi, token-token tadi, itu akan diterjemahkan dalam bentuk tree biasanya. Parse tree kita sebutnya. Atau kadang-kadang menggunakan abstrak syntax tree. Ya, nah, parse tree ini itu dalam bentuknya tree ya. Jadi misalnya dalam tree ada anaknya, ada node, ada anaknya lagi, ada subtree dan sebagainya. Nah, dalam proses interpretasi murni ya, misalnya singkong ya. Singkong itu menggunakan pure interpretation. Adik-adik sudah melihat betapa lambatnya singkong ya. Yang tadi 1 detik lebih untuk hello world saja, di mana dengan Java itu hanya 0,1 ya, artinya 15 kali lebih lambat, bayangkan. Ya sekitar 15 kali lebih lambat untuk hello world saja. Bagaimana dengan yang lain lebih lambat juga gitu. Kenapa? Karena dia mengunjungi setiap node dalam tree dan dia menjalankan setiap node tersebut sampai selesai. Ya, ini artinya apa? Dia lebih lambat jelas tree walking. Dia juga butuh memori lebih tentu. Ya, interpreter lagi jalan kok di situ. Ya, walaupun sekarang sudah jarang tuh bahasa-bahasa high level yang populer karena lambat. Ya, ya di sini kita lihat bahwa terjemahannya adalah ini dilakukan semua oleh si interpreter. Interpreter mungkin melakukan sejumlah tahapan. Ya, sebagai contoh di singkong tentu ada juga proses scanning, parsing, tentu ada begitu. Semantic analysis ada juga ya. Tapi semua itu adalah dilakukan dalam bentuk interpreternya masih jalan. Ya. Lalu di antara mereka ada hybridnya, kombinasi lah ya, mana yang lebih bagus gitu. Ya, kalau perlu misalnya kalau kita perlu cek sintaks dulu ya kita compile dulu sebentar ke dalam bytecode misalnya seperti halnya Python. Ya, setelah itu jalankan bytecode-nya misalnya. Ya. Ya, itu adalah hybrid ya. Ambil tengah-tengahnya. Hybrid ini sendiri tidak terlalu kaku adik-adik, bisa di hybrid di sisi mana begitu ya. Intinya pada akhirnya masih ada interpretasi tapi tidak lagi murni, ada proses kompilasi di antara mereka begitu. Ya, kalau ada pertanyaan silakan sambil saya absen terlebih dahulu. Ya, sambil yang ringan-ringan ya. Adik-adik mungkin merasa sampai di sini ada yang merasa tidak akan suka mata kuliah ini begitu? Baik, mari kita lihat. Pak, Ya, mau tanya Pak. silakan. Kan kalau kayak bahasa pemrograman biasa, Ya, kayak Java atau C itu kan dibahasanya per karakter. proses scanning Halo. tetap per karakter ya. Nah, kalau Python dia kan ada itu indentation sensitive ya. Nah, itu Betul. beda kerjaannya di mana Pak? Proses beda kerjanya, nah proses bedanya dia tetap perlu melakukan, jadi gini, di Java misalnya ketika proses lexical analysis, dia kan tidak peduli dengan white space. Ya, jadi kalau ada spasi atau tab diabaikan, ya kan? Nah di Python dia harus memperhatikan itu. Artinya di proses lexical analysis dia perlu memperhatikan bahwa ini adalah indent satu level misalnya. Ya. Lalu setelah itu diambil, artinya dia tidak buang white space. Dia tidak buang spasi dan tab gitu ya. Ya. Nah, baru di sini dilihat kalau indentasinya tidak konsisten misalnya di tahap parsing, kita boleh kasih tahu ini ke user ini error karena indentation error misalnya begitu. Begitu ya. Oke Pak. Baik. Terima kasih Pak. Sama-sama. Pak, saya mau tanya. Silakan Alvin. Iya, jadi kalau yang tadi IDE itu kan bisa ngedetect error kan ya? Betul. Itu
kalau yang didetect error-nya IDE itu sebelum dia compile ya. Kan kalau misalnya aku pakai Eclipse itu sebelum misalnya aku ketik apa gitu, dia bisa keluar merah-merah gitu loh. Sebelum di compile. IDE itu misalnya Eclipse itu datang dengan ini ya. Tapi rata-rata IDE itu jadi gini. IDE itu dia bisa mengkompilasi sementara. Jadi dia bisa mengkompilasi sementara dalam artian gini, dia bisa melakukan static analysis. Jadi dia bisa melihat tanpa dia mengkompilasi, sesungguhnya mengkompilasi, atau dia bisa minta bantuan compiler. Jadi misalnya kalau dia ingin melakukan kompilasi lewat compiler, ya itu bisa juga. Cuman kan itu kadang butuh waktu ya. Sehingga IDE yang bagus itu bahkan tidak di-compile. Dia melakukan analisis secara statik. Jadi memahami code-nya kita seperti halnya dia sebuah compiler. Jadi memahami code-nya kita, kemudian dia baru melakukan tindakan yang sesuai kalau dia rasa nggak wajar gitu. Misalnya kasih warning. Ya, demikian ya Alvin ya. Nah, kadang-kadang buat IDE itu tidak selalu harus kompilasi. Contoh gini, bagaimana kalau bahasanya interpretasi? Bagaimana kalau begini? Ini andai kata ya. Bagaimana kalau ada bahasa yang begini? Bahasa ini nggak punya compiler misalnya, Alvin. Jadi ini interpretasi murni. Lalu di sini IDE-nya saking bagusnya, dia bisa mendeteksi error. Atau nggak usah error lah, misalnya gini. Misalnya saya punya satu cuplikan program, misalnya import, misalnya OS misalnya. Contoh lah ya, ini cuma contoh kode. OS misalnya unlink, misalnya a.txt. Ya. Lalu kemudian A sama dengan 10, misalnya A sama dengan 123, lalu print A titik gitu misalnya. Nah, dalam tahapan ini adik-adik bisa bayangkan kalau si IDE menjalankan interpretasi terhadap kode ini, maka dia akan import sebuah modul, menghapus sebuah file, kemudian memahami bahwa ada assignment sebuah ke A berupa list 1 2 3 isinya, lalu dia mau mencetak A titik supaya bisa autocomplete misalnya. Ya, jadi bisa bayangkan kalau IDE-nya menjalankan dulu programnya, betapa gawatnya karena ada file yang dihapus di sini. Padahal baris ini mungkin akan dikomentari berikutnya misalnya. Sehingga ketika IDE bisa memberikan autocomplete di sini, ini mungkin muncul sebuah pop-up dialog ya gitu, menu gitu ya. Di sini misalnya ada append, kemudian ada apa gitu ya. Ya. Dan sebagainya. Ini terjadi karena dia bisa memahami, IDE itu bisa memahami code ini ngapain. Artinya dia bisa membangun bahwa di sini ada import modul, maka dia tambahkan OS ini ke dalam sebuah internal data structure-nya dia bahwa ada modul baru, kemudian OS ini dibaca isi OS-nya apa, kemudian ini ditampilkan pilihan metodenya apa, kemudian ini mungkin dipahami, ini sekarang sebuah list, kemudian waktu dia ketemu unlink, dia tidak akan kerjakan. Dia cuma tahu bahwa ada pemanggilan sebuah metode, ya. Kemudian ketika dia ketemu titik di sini, mungkin dia mengharapkan autocomplete si usernya, maka dia akan membaca ini tipenya apa, ya. Lalu kemudian dia punya metode apa saja. Masalahnya di sini tidak gampang, adik-adik. Kita tengah-tengah bisa A sama dengan 1. Ini bisa apa saja. Dalam bahasa dynamic, ya nilai itu, tipe itu bisa berubah tergantung nilainya. Sehingga sebuah IDE yang pintar yang bisa memahami dengan autocomplete begini, ini butuh mengerti kodenya, ya bukan menjalankan, bukan memanggil compiler, tapi dia mengerti loh kodenya begitu. Ya, luar biasa ya. Iya Pak, makasih ya. Ya, terima kasih juga Alvin. Jadi ini bidang yang sangat menarik kalau adik-adik memang punya interest di sini. Kalau tidak punya interest ya, ini sesuatu yang sungguh merepotkan begitu. Pak, mau tanya satu lagi, Pak. Ini dengan siapa? Oh, Andreas, baik. Ya. Itu berarti di setiap IDE itu dia pasti punya compiler, Pak? Nggak mungkin ada IDE yang nggak punya compiler berarti? Oh, banyak IDE yang simple tidak punya compiler dan tidak memahami code-nya apa, Andreas. IDE yang bagus-bagus, iya punya. Dia bisa memahami sintaksnya, dia bisa mengerti tanpa dia perlu memanggil compiler.
Atau dia bisa kerjasama dengan compiler gitu. Sekarang tuh banyak IDE yang dilengkapi dengan language server untuk bisa mengerti kodenya apa gitu. Jadi mereka saking canggihnya IDE itu sekarang bisa demikian, ya canggih sekali. Ya, dia bisa mengerti kodenya, dia bisa minta bantuan sama compiler, atau dia tidak butuh compiler juga tidak apa-apa. Ya, saking canggihnya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Pak mau tanya. Silakan. Terus bedanya IDE sama text editor apa, Pak? Oh, baik. Text editor ya adalah editor yang bisa mengetik konten teks ya. IDE adalah editor yang lebih spesial di mana dia dilengkapi dengan AI-nya itu kan integrated ya. Dia mungkin dilengkapi dengan GUI builder-nya, GUI designer-nya, kemudian tinggal compile, tinggal klik sekali misalnya. Ini semua adalah definisi dari IDE. Dia lebih lengkap, mungkin spesifik ke bahasa tertentu, ya. Dia bisa mengerti sebuah bahasa, mungkin ya sebagai contoh Notepad adalah text editor, ya. Tapi Genie adalah text editor. Tapi Genie ini setengah-setengah IDE. Ya, dia IDE juga. Ya, sebagai contoh ya, kalau adik-adik masih punya waktu, dia sebut dirinya sebagai IDE. Ya. Tapi kalau saya misalnya mengetik kode program, ya, misalnya beginilah ya. Kalau saya A sama dengan 1, gitu ya. Dia tidak bisa kasih kita autocomplete metode apa saja yang tersedia. Tapi dia bisa kasih kita syntax highlighting kalau mau. Ini bagus kan ada warna-warninya. Tapi dia tidak secanggih misalnya PyCharm misalnya kalau di Python gitu. Atau kalau dia mengetik kode Java dia tidak seperti NetBeans misalnya atau apapun yang bisa memberikan autocomplete misalnya. Ya. Nah, editor itu biasa lebih ringan ketimbang IDE yang berat-berat ya. Tapi kadang-kadang kalau kita mengetik program supaya produktif, kita biasa gunakan IDE. Tapi dua-duanya bisa nge-run, Pak. Dua-duanya bisa ya. Kalau programmer yang apa ya, yang mengkategorikan dirinya sebagai programmer yang apa ya, yang bisa kerja tanpa IDE gitu, itu ada juga ya. Jadi fokusnya hanya cukup bisa menggunakan text editor. Sebagai contoh, kalau adik-adik terbiasa misalnya dengan Vim gitu ya. Nah, Vim ini sendiri adalah text editor ya. Dia tidak menyebut diri dia sebagai IDE. Tapi kalau bagi yang pintar ya, dia bisa bekerja dengan cukup cepat, misalnya menghapus, undo, pergi ke akhir baris, pergi ke awal baris, ya, copy paste gitu dan sebagainya, ya, replace dan sebagainya dengan cepat, itu bisa dengan text editor juga, ya. Jadi tergantung dari si programmernya. Kalau programmer suka dengan sesuatu tool, ya dia bisa memilih apapun yang bagi dia produktif, cukup produktif buat dia, gitu. Nah, kita punya tugas adik-adik, kita punya tugas seperti biasa, tugasnya tidak susah adik-adik, pilih satu bahasa. Nanti saya akan tulis dalam bentuk assignment, tapi ini secara informal dulu. Kita adik-adik boleh memilih satu bahasa, apapun bahasanya, kemudian pilih implementasinya, bisa interpreter, bisa compiler, adik-adik bandingkan. Misalnya kalau proses kompilasi dengan compiler A, berapa detik, berapa milidetik, compiler B berapa milidetik, compiler C mungkin gagal misalnya. Ya, adik-adik bandingkan untuk satu algoritma yang jangan hello world print itu jangan ya. Adik-adik mungkin bikin sorting sederhana atau apa yang cukup mewakili lah gitu ya. Terus adik-adik coba kompilasi dengan compiler A, kompilasi dengan compiler B atau C misalnya, terus laporkan si A ini sekian detik tapi programnya besar misalnya. Si B singkat dan kecil hasilnya misalnya. Saya bisa optimisasi dengan option apa misalnya. Si C rupanya, wah ini yang paling kacau nih, gagal kompilasi misalnya. Padahal
harusnya berhasil misalnya, karena A dan B berhasil misalnya. Ya, kurang lebih demikianlah tugasnya. Ya. Apakah suara saya cukup jelas sampai di sini adik-adik? Kita cukup Jelas, pilih Pak. satu bahasa saja ya, Pak? Oh, Untuk beberapa compiler itu. cukup satu bahasa untuk tugas awal ini. Jadi cukup satu bahasa saja. Ya, cukup satu bahasa saja. Semakin adik-adik bisa merinci dari perbandingan tersebut, maka akan semakin bagus ya. Buat adik-adik itu adik-adik sendiri semuanya ya. Kalau dari sisi saya nilai saya tidak terlalu cerewet biasanya, saya selalu kasih bagus kalau bisa. Tapi bagi adik-adik akan dapat ilmunya karena mencoba sendiri membandingkan compiler itu akan terasa lah gitu ya. Kita mesti install dulu, kita kemudian harus mengetahui opsi apa saja yang tersedia, seberapa dia bisa dibuat agresif compilernya, ya seberapa dia optimize. Adik-adik boleh coba buat ada code yang unreachable, adik-adik coba compile di compiler A, compiler B, yang satu ngasih warning, satu tidak misalnya. Nah, sebutkan bahwa compiler A memberikan warning untuk unreachable code gitu. Compiler B tidak rupanya gitu. Adik-adik bisa buat demikian. Pak, Silakan Calvin. untuk compilernya boleh online, Pak, dibandingin ya. Compilernya boleh online, boleh, enggak apa-apa ya. Oke, makasih Pak. Ya, makasih. Kita sih sebenarnya bebas adik-adik. Kalau adik-adik merasa, aduh saya nggak nyaman ya sendiri, saya kelompok aja. Adik-adik boleh bikin tugas kelompok kok ini. Selama kelompoknya jangan satu kelas semua ya. Cuma satu kelompok susah juga nanti memberikan pertanggungjawaban. Pak, itu buat yang kan apa yang kan compiler itu berarti tadi bisa dari internet berarti ya. Nah itu Boleh. Cuma satu bahasa berarti Pak. Berarti kita harus cari compiler yang support bahasa itu. Betul. Jadi gunakanlah bahasa-bahasa yang umum, misalnya bahasa C atau Java atau apa begitu ya. Terutama C punya banyak sekali compiler ya yang bisa dibandingkan gitu. Nah, kalau ya Andrea sama-sama. Kalau si online services tersebut tidak menyediakan compilernya ya, maka mungkin bisa diinstal secara lokal. Ya sebagai contoh saya kasih contoh ya. Misalnya C ya. C ini kita bisa gunakan GCC ya. Sangat populer, atau ini super populer juga ya. Atau misalnya yang lebih kecil, misalnya ini. Oh, maaf nih. Ini saja sudah 3 bisa dibandingkan begitu. Ya, tapi ada sangat banyak lagi compiler C misalnya. Nah, adik-adik bisa bandingkan tuh gitu. Kira-kira compiler ini memberikan performa bagus, tapi waktu kompilasinya lama dan ukurannya besar gitu. Tapi saya bisa strip jadi kecil misalnya. Atau Python misalnya Python. Adik-adik bisa gunakan C Python yang standarnya Python ya, atau adik-adik bisa gunakan Jython misalnya. Atau adik-adik bisa gunakan PyPy misalnya. Dan seterusnya ya. Jadi bebas ya. Ini demi adik-adik sendiri, silakan buat tugas kalau perlu, maksud saya buat kelompok kalau perlu, supaya masing-masing bisa lebih maksimal gitu maksud saya. Ya kalau ada yang misalnya bingung, saya bisa merespon cepat lewat chat, tapi kalau email kadang saya balas reply-nya lebih lama. Saya akan lebih cepat. Pak. Ya, Tiara. Saya masih kurang ngerti yang dibandingin tuh, kan kita bikin suatu code yang singkat, misalnya kita bikin sort yang singkat gitu ya Pak. Baik, Tiara. Bikin tadi apanya Pak? Oh, setidaknya kita bisa membandingkan, paling gampang adalah kompilasinya berhasil atau tidak. Ya, kalau dari 3 yang kita bandingkan, 2 berhasil kompilasi, 1 gagal. Nah, ini berarti kan ada perbandingan berhasil atau tidak. Ya. Yang kedua, hasil kompilasinya, ukuran filenya besar atau kecil misalnya. Rupanya untuk begini punya kode, compiler A ini menghasilkan ukuran yang kecil banget, compiler B gede, compiler C gagal gitu misalnya. Terus yang ketiga, kita bisa membandingkan waktu menjalankan hasil kompilasinya. Yang keempat, kita bisa membandingkan waktu kompilasinya. Ya, kalau untuk waktu kompilasi adik-adik bisa gunakan time, ya, time
Terus apa perintahnya? Time GCC apa misalnya begitu. Time GCC titik C misalnya. Oh, cuma butuh waktu berapa misalnya kalau ini ada gitu ya. Ini sih nggak ada. Berarti nanti yang kita kumpulkan itu kayak berupa Word gitu ya Pak, tentang penjelasannya compiler ini. Betul. Yang adik-adik kumpulkan adalah technical report. Oh, oke. Ya, tapi saya tidak mengharapkan hasilnya dikumpul dalam 1-2 hari, tidak ya. Adik-adik boleh bebas mengumpulkannya kapan. Fokusnya adalah pada bobotnya, ya. Ya, usahakan yang terbaik sebisanya, ya. Oh ya, makasih Pak. Ya, terima kasih kembali. Ya, jadi saya rasa kita sudah lewat jadwalnya. Saya ingin berterima kasih atas partisipasi adik-adik sekalian, sangat bagus partisipasinya. Ya, nanti untuk self learningnya saya akan buat assignment, akan saya ketik ulang dengan bahasa yang lebih bisa dimengerti. Ya, dan kita ketemu lagi berarti minggu depan begitu ya? Iya Pak. Baik. Iya. Jadi Pak, sampai ketemu ya. Siapa ini? Untuk tadi katanya tugasnya kan boleh berkelompok, itu ada minimal anggotanya nggak Pak? Dengan siapa saya bicara? Angela Pak. Angela, oh baik. Bagaimana ini ada 30-an orang ya? Mungkin satu kelompok 3-4 begitu boleh Angela? Oh, oke. Ya, 3-4 lah ya. Jadi ada yang compiler A, compiler B, compiler C atau bikin algoritmanya begitu. Oke. Baik. Ya. Makasih Pak. Baik, kalau begitu selamat sore adik-adik sekalian. Terima kasih ya. Sore Pak. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya, Makasih Pak. ya sama-sama. Terima kasih Pak. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Terima kasih.